Oke. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai disabilitas ya, dan mengenai materi minggu kemarin kan lansia. Sekarang kita ulas kembali ya mengenai apa sih itu lansia atau misalkan penuaan. Penuaan adalah terjadi pada semua makhluk hidup di muka bumi ini ya, termasuk kita sebagai manusia ya. Jadi bukan cuman dia saja atau mereka saja, kita juga pasti akan melalui proses penuaan seperti itu ya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kondisi tua atau lanjut itu tidak perlu ditakuti ya Ibu ya. Karena apa? Karena itu tuh harus dibangun stigma yang positif ya, agar kita bisa menikmati setiap lanjut usia itu dengan proses yang penuh makna seperti itu ya. Apa itu Bu? Penuh makna. Penuh makna. Jadi kan rata-rata kalau kalau lanjut usia itu kan kadang sensitif banget perasaannya, betul? Apa tidak? Ya. Terus kadang-kadang kurang pendengarannya karena fungsi fisiologisnya sudah berkurang, ya kan? Kadang jangan sampai manggil ke orang tua kita, manggil beberapa kali, ibunya tidak mendengar. Terus kita bilang hal yang tidak baik seperti itu jangan dilakukan ya Bu ya, karena itu bakalan menyakiti perasaannya. Jadi mohon jangan sampai menyakiti perasaannya. Kita harus membuat kesenangan itu ya kepada lansia tersebut ya, membuat kegembiraan dalam hatinya seperti itu. Jadi dia tuh menikmati masa-masa tuanya dengan penuh makna dan bahagia seperti itu ya. Oke, ada yang tahu di sini pengertian lansia Ibu yang dijelaskan yang kemarin? Lansia itu orang tua yang umurnya di atas 70 tahun ya Bu? Iya, termasuk ya, menurut WHO itu lanjut usia adalah standarnya 60 sampai 74 tahun ya, seperti itu. Pinter banget ini dengan Ibu siapa namanya? Ibu Ningsi. Oh iya, Ibu Ningsi. Terima kasih. Masih ada orang tua Ibu? Alhamdulillah ya, masih ada. Terus kemudian apa sih yang terjadi pada perubahan di lansia itu? Pertama perubahan fisik ya Bu. Pasti perubahan fisik itu nanti organ-organ tubuhnya seperti jantungnya akan mengecil seperti itu ya. Mukanya juga keriput Bu nanti. Iya, makanya kan menurunnya kontraksi otot-otot kan, makanya jadinya keriput, kolagen kulitnya itu makin berkurang seperti itu. Jadi kita nggak kenyal lagi, nggak seperti selembut bayi lagi ya Bu. Seperti itu. Gangguan mungkin sistem syaraf mungkin itu syaraf otak yang bisa menyebabkan kepikunan, mudah lupa ya. Terus syaraf organ lainnya lah. Jadi kan sering ke kamar mandi kan kadang seperti itu ya, geser ya, nggak bisa ditahan itu karena sudah penurunan fungsi-fungsi syarafnya seperti itu ya. Terus kemudian gangguan gerakan akibat persendian ototnya sudah nggak berfungsi dengan baik. Kadang suka ada yang tangannya seperti ini. Iya, ada. Iya, itu merupakan salah satu fungsi gangguan syarafnya ya. Kemudian perubahan psikososialnya. Coba perubahan psikososialnya itu daya ingat salah satunya. Terus kemampuan untuk kinerja aktivitas mungkin akan menurun seperti itu ya. Kemudian ada lagi aspek emosi. Nah, di sini penting banget ya. Terkadang kan lansia sering merasakan marah-marah seperti itu tanpa sebab seperti itu ya. Di situ adalah perubahan aspek emosinya ya, di mana dihayati secara subjektif oleh seseorang sebagai sesuatu yang menimbulkan perasaan senang atau sedih. Berarti sensitif banget ya Bu. Iya, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada lansia yang sangat agresif itu bisa terjadi marah-marah, uring-uringan, seperti itu. Kemudian ada
ada juga perubahan sikap dan perilaku, seperti perubahan dalam menjalin hubungan sosial ya Bu, cenderung mencari orang-orang yang seusianya, ya enggak? Ya. Kan mungkin karena merasa sudah tidak cocok nih, maksudnya nggak nyaman kalau berbicara sama ini, makanya beliau mencari yang seusianya, seperti itu. Banyak juga yang usia lanjut yang banyak di dalam rumah ya, terkadang sering mengurung diri di rumah ya Bu. Jadi kurang bersosialisasi, seperti itu. Mungkin dari segi spiritualnya juga kan, kalau lansia itu kadang ada yang spiritualnya kuat, ada yang enggak. Terkadang orang lansia yang spiritualnya kuat, insya Allah dia menerima kehidupan dengan penuh makna. Maksudnya dia selalu senang menjalani kehidupannya, bahagia dan ikhlas ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan yang spiritualnya kurang itu pasti otomatis kembali lagi yang seperti tadi, perubahan emosionalnya sangat sensitif sekali gitu kan. Jadi dia tidak menerima kehidupan itu dengan ikhlas, seperti itu ya. Bisa dipahami ya Bu? Bisa. Jadi di sini saya sebutkan tipe-tipe lanjut usia itu ada tipe yang arif bijaksana, ada yang tipe mandiri, ada yang tipe tidak puas, ada yang tipe pasrah, ada tipe yang bingung, seperti itu. Kemudian menurut Dr. Satya Juwana, spesialis kejiwaan, itu ada 5 psikologis lanjut usia itu. Yang pertama adalah tipe konstruktif, yang kedua tipe ketergantungan, yang ketiga tipe defensif. Apa itu Bu, defensif? Defensif itu menolak bantuan, seperti itu. Mandiri Seperti itu, mensional, pokoknya teguh pada pendiriannya, seperti itu. Terus tipe bermusuhan, tipe membenci atau menyalahkan diri sendiri. Terkadang kita ada lansia benci dengan dirinya sendiri gitu. Kenapa aku harus seperti ini? Gitu kan. Masih di lansia mungkin gitu ya. Belum pengen tuan Oke, iya seperti itu. Jadi karena perubahan-perubahan lansia itu sangat complicated banget ya Bu. Jadi kita tuh harus sabar dan tabah dalam menghadapi lansia ini ya. Saya yakin di sini ibu-ibu pasti tahu ya. Bayangkan saja, orang tua kita itu mampu mengurus anak 10. Ya. 10 pasti beliau itu otomatis sanggup mengurusnya. Tapi dengan anak 10 itu mengurus orang tua di saat senjanya, di saat usia lansianya belum tentu anak 10 itu bisa. Ya. Makanya kan ada pepatah yang mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gelar, ya. Seperti itu. Karena kalau kita ukur itu, kasih sayang orang tua itu nggak ada batasnya Bu. Ya, kita tuh nggak mampu mengembalikan jasa-jasa beliau tuh, nggak mampu. Nggak bisa diukur dengan material, nggak bisa diukur dengan materi, nggak bisa diukur dengan segala apapun di muka bumi ini, nggak bakalan bisa seperti itu ya. Jadi untuk kita yang masih punya orang tua, tolong berbaktilah pada kedua orang tua kita, sayangi. Karena waktu mereka itu nggak mungkin selama seperti kita waktu masih dalam kandungan sampai kita besar ini tuh nggak mungkin lama seperti itu ya. Proses buat mengurus kita itu nggak sebanding dengan proses mengurus beliau, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi untuk prinsip pelayanan lansia itu bisa kita lakukan dengan tidak memberikan stigma yang negatif ya. Seperti itu. Jadi tolong sampaikan kepada kedua orang tua, kalau misalkan masih ada kedua orang tua, bahwa kita menyayanginya dan jangan melakukan hal-hal yang bersifat menyinggung perasaannya, seperti itu. Jangan pernah mencaci maki, jangan pernah membentaknya, seperti itu ya. Karena mereka itu sebenarnya pengen diperhatikan sama
berbagi bercanda ria bersama kita, karena nggak ada waktu. Pekerjaan kita itu membuat kita sulit untuk untuk berbagi cerita dengan kedua orang tua kita ya. Ya. Terus kemudian tidak mengucilkannya, jangan sampai dikucilkan ya Bu. Ya, terkadang kita karena capek pekerjaan, capek mengurus anak atau capek mengurus acara lain, orang tua kita dikucilkan. Jangan sampai ya. Tolong setiap waktu luangkan waktu untuk selalu berbicara, berkomunikasi ya, seperti itu. Terus menghindari sikap sensitifnya. Biasanya orang lanjut usia kan sudah saya bilang sangat sensitif sekali. Jadi biasakanlah sifat-sifat sensitif itu dihilangkan dengan cara ya tadi seperti itu, berikan perhatian yang lebih seperti itu ya. Insya Allah rasa sensitif itu akan hilang ya. Terus tidak membesar-besarkan masalah. Terkadang kan orang tua itu suka lupa ya. Misalkan pikun, misalkan sebagai salah satu contoh, kita lagi keluar rumah, terus orang tua di rumah sendirian masak air, terus lupa nggak dimatikan dan hampir membuat sesuatu yang terjadi lah ya, maksudnya hampir mau celaka, tapi alhamdulillah kita sudah datang. Itu jangan dibesar-besarkan ya. Sudah cukup yang sudah terjadi ya sudah gitu, jangan menyalahkan gitu, jangan sampai membentaknya seperti itu ya. Terus kemudian untuk mandirinya itu kasih dia perhatian dengan cara memberikan fasilitas kesehatan, seperti kalau misalkan beliau itu sakit, ajak ke fasilitas kesehatan seperti itu ya. Terus kemudian perhatikan juga kesehatannya, mulai dari kebersihannya itu, mandi kan rata-rata orang tua itu mohon maaf jarang mandi seperti itu kan, ada yang kelihatan yang tidak terurus seperti itu. Jadi kita perhatikan itu, ayo kita bersihkan badannya, pakaiannya yang rapi dan bersih serta wangi. Insya Allah itu semua akan menjadi ladang pahala bagi kita ya. Oke, seperti itu. Jadi intinya dari pertemuan ini adalah lansia bukanlah beban bagi kita ya, karena lansia itu adalah kita di masa yang akan datang ya. Seperti saya bahas tadi, bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini akan melewati fase itu, seperti itu ya. Mari kita memperlakukan lansia dengan baik, karena biasanya apa yang kita lakukan itu, apa yang akan kita tabur itu, maka yang akan kita tuai, seperti itu ya. Terus kemudian mari beri dukungan dan semangat kepada lansia agar tetap bahagia dan berkarya ya. Lansia Indonesia harus hidup sehat dan bahagia, karena